Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Ziarah Hijrah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang anak seyogyanya akan memberikan kebahagiaan bagi orang tuanya, dan tentunya diharapkan dapat melanjutkan keturunan-keturunannya untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Namun bagaimana ceritanya jika sang anak malah membawa malapetaka sebagaimana yang dikisahkan dalam video kali ini? Kita simak selengkapnya. Kisah Unuk Putri Adam yang disebut-sebut sebagai pionir seks bebas dan hamil di luar nikah banyak tersebar. Unuk dikisahkan punya anak haram yang kontroversial. Bagaimana tidak, selain bertubuh mega raksasa, sang putra hidup ribuan tahun, yakni sampai pada era Nabi Musa alaihi salam. Tak sedikit ahli tafsir yang menyatakan bahwa kisah putra Unuk yang bernama Auj adalah kisah dusta, cerita ngawur yang tidak ada asalnya. Begitulah sanggah Ibnu Katsir dalam kitabnya yang berjudul Al-Bidayah wal Nihayah. Kisah Unuk memang menarik dan mirip dongeng, banyak keanehan-keanehan, dan ulama tafsir perlu mengkritisi kisah ini karena dianggap sudah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mari kita lihat yang kontroversial tersebut. Jumlah putra dan putri pasangan Nabi Adam dan Siti Hawa lumayan banyak. Konon, Siti Hawa hamil sebanyak 120 kali dan setiap kehamilan melahirkan anak kembar 2, laki dan perempuan. Maknanya, jumlah anak Nabi Adam adalah 240 orang. Mengenai jumlah putra dan putri Nabi Adam, memang ada banyak riwayat yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa Siti Hawa melahirkan 40 anak dari 20 kelahiran. Beberapa ulama menjelaskan pada setiap kelahirannya 2 anak kembar, 1 orang putra dan 1 orang putri. Anak pertama mereka adalah Qabil dan Iklimah, sedangkan anak terakhirnya bernama Abdul Mughith dan Ammatul Mughith. Lahir tunggal. Untuk kisah Unuk berbeda dengan yang lainnya. Diriwayatkan bahwa ada satu-satunya turunan Nabi Adam alaihissalam yang lahir tunggal. Dia adalah Unuk. Dia memiliki ciri yang unik, yakni dengan 2 kepala, sebagaimana kepalanya terdapat pada masing-masing bahu, yaitu kiri dan kanan. Kemudian ciri berikutnya memiliki 20 jari tangan, yakni telapak tangan masing-masing 10 jari, memiliki kuku yang panjang dan bengkok. Diriwayatkan, Siti Hawa dengan jiwa keibuannya tetap merawat Unuk hingga Unuk menjadi dewasa. Kemudian terjadilah peristiwa pembunuhan pertama di bumi, yaitu Qabil membunuh Habil. Atas peristiwa tersebut, Qabil meninggalkan gunung dan menempati lembah. Maka terpisahlah kedua kelompok anak Adam dengan balada yang berbeda. Kelompok yang beriman bersama dengan Nabi Adam dan Siti Hawa menempati puncak gunung, sementara Qabil dan keturunannya menempati lembah. Siti Hawa memperlakukan anaknya semua dengan sama, merawatnya agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi ciri keturunannya yang mendiami puncak, sementara yang senang melanggar perintah Allah menempati lembah.
Saat berangkat dewasa, Unuk bergabung dengan Qabil. Ini terjadi setelah Nabi Adam alaihissalam wafat. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa sebelum meninggal dunia, Nabi Adam merasakan hidup bersama anak, cucu, cicit, dan seterusnya hingga berjumlah 40.000 orang. Ketika Nabi Adam wafat, seluruh keturunan Nabi Adam menangis selama 7 hari 7 malam karena berduka. Melihat hal tersebut, maka setan pun menggoda mereka. Setan merayu anak-anak Adam yang ada di lembah, sebab perangai anak Adam di lembah tersebut mudah tergoda oleh setan. Iblis menawarkan untuk menghibur mereka dengan musik. Maka dari sinilah bermula musik berupa seruling. Dan suara suling terdengar sangat jauh hingga ke puncak. Mereka yang sedang berduka tiba-tiba menjadi heran dengan suara yang aneh tersebut, mendayu-dayu dan sesekali dengan suara yang menyayat jiwa mereka. Mereka yang ada di gunung terperanjat, namun mereka tetap bisa mengontrol diri, kecuali Unuk binti Adam. Dengan hati bergejolak, ia meninggalkan puncak dan menuju lembah, bergabung bersama dengan Qabil dan saudaranya yang lain, menikmati musik dan tarian. Di lembah, Unuk berjumpa dengan banyak laki-laki. Dari sinilah, kemudian Unuk mulai kecanduan seks bebas. Banyak lelaki yang menggaulinya. Setiap bertemu laki-laki, dia melakukan hubungan intim. Hingga tanpa disadari, dia pun hamil tanpa mengetahui siapa ayah dari anak yang ia kandung. Sejatinya, Unuk tidaklah cantik, bahkan bisa dibilang buruk rupa, sehingga mustahil ada lelaki yang suka padanya. Namun, Unuk memiliki ilmu sihir yang bisa membuat lelaki terpedaya. Ia bisa menaklukkan setiap lelaki yang dikehendakinya. Unuk akhirnya melahirkan anak lelaki bernama Waj alias Auj alias Waj, atau disebut juga Auj bin Unuk. Nasabnya ibu karena tidak mereka ketahui siapa ayahnya. Siti Hawa sedih atas kelakuan putrinya tersebut. Maka Siti Hawa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya tersebut segera lenyap dari muka bumi. Allah pun mengutus singa yang sangat besar yang melebihi ukuran gajah. Singa menyerang Unuk, merusak seluruh badannya. Inilah kematian pertama manusia oleh binatang. Auj bin Unuk membantu Nabi Nuh. Unuk mati setelah setahun melahirkan Auj. Selanjutnya, Auj tumbuh menjadi orang yang sangat besar tubuhnya. Tingginya mencapai 600 siku orang dahulu, yaitu sama dengan 1,5 siku orang sekarang. Dan lebarnya seukuran itu, sampai-sampai ada sebuah riwayat ketika angin topan datang, angin tersebut tingginya tidak melebihi lutut Auj. Apabila Auj duduk di atas gunung, tangannya dia ulurkan ke laut untuk mengambil ikan dan kemudian memanggangnya di matahari. Dan apabila dia marah kepada sebuah penduduk kampung, dia mengencingi mereka sehingga mereka tenggelam dalam air kencingnya. Menurut sebuah riwayat, Auj menguasai sebuah penduduk kampung. Diriwayatkan pula bahwa Auj bin Unuk hidup berumur 4.500 tahun. Dia masih hidup hingga zaman Nabi Musa alaihissalam. Diriwayatkan pada era Nabi Nuh, Auj bin Unuk berjasa membantu sang Nabi mengangkut kayu-kayu besar untuk membuat kapal. Dikisahkan, Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam pergi ke Kufah untuk mengangkut pohon saj. Akan tetapi, Nabi Nuh bingung bagaimana cara mengangkutnya. Maka, Allah memberi wahyu kepadanya bahwa Auj bin Unuk bisa memikulnya.
Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Nuh bahwa yang mampu memikul kayu itu adalah Auj dari Kufah ke tanah Hira, suatu perkampungan dekat dengan Baghdad, maka Nabi Nuh mendatangi Auj dan memintanya memikulkan kayu tersebut untuknya. Auj berkata, "Aku tidak akan memikulnya kecuali engkau mengenyangkanku dengan roti." Kebetulan, pada waktu itu, Nabi Nuh membawa 3 roti dari kacang. Dia memberikan selembar roti itu kepada Auj dan berkata, "Makanlah roti itu." Melihat itu, Auj pun tertawa dan berkata, "Seandainya roti ini sebesar gunung itu, ia tidak akan membuatku kenyang. Apalagi roti ini hanya selembar." Mendengar ucapan Auj, Nabi Nuh kemudian memotong selembar roti tersebut dan memberikannya kepada Auj. Kemudian berkata, "Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian makanlah potongan roti ini." Auj pun kemudian memakannya dan kemudian dia diberi lembaran roti yang kedua. Lembaran roti yang kedua baru setengah. Auj telah kenyang dan tidak sanggup memakan apapun. Setelah memakan roti itu, Auj membawa semua kayu tersebut dari Kufah menuju Hira dalam sekali pemberangkatan. Di era Nabi Musa, manakala Nabi Nuh merampungkan membuat bahtera dan banjir mulai datang, Auj memohon kepada Nabi Nuh agar ia diberi tempat dalam bahtera tersebut. Akan tetapi, Nabi Nuh menolak keinginannya itu. Saat banjir melanda seluruh dunia, tinggi air tidak mencapai lutut Auj bin Unuk. Auj pun hidup hingga masa Nabi Musa alaihi salam. Auj membenci Nabi Musa dan ingin membunuhnya. Dia menghampiri tentara Musa untuk mengetahui jumlah mereka. Dia mendapatkan mereka hanya kumpulan orang dalam 1 farsakh. Lalu, dia pergi ke sebuah gunung, kemudian mencabut gunung itu dari bumi. Gunung itu dibawanya di atas kepalanya dan datang untuk menimpakannya kepada tentara Nabi Musa. Pada saat itu, Allah mengutus burung hudhud yang paruhnya diciptakan dari besi. Burung hudhud itu turun di atas batu tersebut dan mulailah mematukinya hingga membuatnya berlubang. Kemudian, ia turun ke pundak Auj dan kemudian masuk ke dalam mantelnya hingga Auj tidak bisa bergerak. Ketika Nabi Musa melihat itu, dia menghampirinya dan memukulnya dengan tongkatnya yang panjangnya 10 siku sambil melompat ke udara setinggi 10 siku. Tingginya Nabi Musa adalah 10 siku, jadi pukulan ke betis Auj pun tidak sampai. Akan tetapi, setelah Nabi Musa memukulnya, Auj tersungkur dan kemudian meninggal, serta terlempar di lapangan kosong seperti gunung yang besar. Diriwayatkan bahwa di negeri Tatar ada sungai yang bernama At-Ta'i. Di sana terdapat jembatan lengkung yang besar. Konon, jembatan tersebut berasal dari tulang Auj bin Unuk dan merupakan salah satu dari keajaiban dunia. Demikianlah kisah mengenai Unuk, putri Nabi Adam alaihissalam, wanita pertama yang melakukan ilmu sihir dan seks bebas. Wallahu alam bissawab. Kami sampaikan terima kasih karena telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali dengan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.